Segala puji dan syukur kami naikkan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Atas segala berkat, kebaikan, pertolongan yang masih boleh kami nikmati hingga saat ini. Tuhan yang maha baik, kami pun memohon kiranya Engkau berkenan membuka hati setiap kami yang hadir di sini, supaya lewat pertolongan-Mu kami dapat menerima dengan baik, memahami dengan baik firman Tuhan yang akan Kau nyatakan bagi kami saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah memohon. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini, minggu yang ke-21 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga ayat 17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-17, kita ikuti dalam hati, saya akan membacakan bagi kita. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan baik. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak kita sadari, sebenarnya orang percaya kepada Tuhan itu terus-menerus berada dalam bahaya. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Tuhan itu terus-menerus berada dalam bahaya. Apakah bahaya itu? Yang pertama, kita selalu berhadapan dengan orang-orang fasik. Apakah yang dimaksud dengan orang fasik? Orang fasik adalah orang yang sudah benar-benar dia melakukan kesalahan tapi enggak mau mengakui. Ini ancaman bagi kita. Kita berhadapan dengan orang-orang munafik yang selalu menganggap dirinya paling benar. Ini pun ancaman juga bagi kita. Kita berhadapan dengan segala tipu muslihat iblis dan dosa. Perhatikan sejenak. Setiap hari, setiap waktu kita tidak
lepas dari kegiatan tipu menipu. Kalau bukan kita yang menipu, sebaliknya kita yang tertipu. Ini tipu muslihat iblis. Dan tentunya ini ancaman bagi kita. Sehingga dalam keadaan ini berhadapan dengan orang-orang fasik, berhadapan dengan orang-orang munafik, berhadapan dengan segala tipu daya iblis yang menggoda, memperdaya, membuat kita lemah. Sehingga tak jarang hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Tak jarang hubungan kita dengan Tuhan menjadi dingin. Dan lebih hebatnya lagi, tak jarang banyak orang yang meninggalkan imannya. Termasuk konteks firman Tuhan dalam Tesalonika ini. Banyak orang yang murtad, banyak orang yang berdalih, banyak orang yang tidak setia lagi pada imannya. Karena apa? Terancam kehidupannya karena dia banyak berhadapan dengan orang-orang fasik. Banyak berhadapan dengan orang-orang munafik. Dan setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita selalu berperang melawan tipu daya dan muslihat iblis. Itu sebabnya Paulus kepada jemaat di Tesalonika, khususnya di ayat 15 tadi, sangat serius, sangat tegas mengatakan, berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran yang kamu terima. Diterima secara lisan ataupun diterima secara tertulis. Begitupun perkataan ini sampai juga kepada kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tidak tahu kapan ancaman itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Kita pun tak tahu persis kapan ancaman itu akan membuat kita bahkan meninggalkan Tuhan kita. Bahkan sampai kepada murtad. Tidak terhitung lagi dari hari ke hari kita mendapatkan informasi orang yang tidak setia lagi pada iman. Tidak terhitung lagi dari hari ke hari banyak orang yang sampai patah semangatnya. Madabu tupad delian alani gudang ni arsak narok. Beban hidup yang menimpa si taonon nama duduni pikiran nasoson di bagasan pikiran. Udang nuaing halak Kristen na madabu tupad delian. Udang nuaing ruas ni huria nama daus ya Tuhani. Yang hubungannya kepada Tuhan menjadi dingin. Maka seperti yang ditetapkan sebagai topik minggu pada minggu hari ini, kita pun diteguhkan kembali. Berdirilah teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Berdirilah teguh sekalipun ancaman ini terus menerus mengintai kita. Sekalipun beban hidup ini terus menerus datang menghampiri kita. Firman ini katakan, berdirilah teguh. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu, jangan mudah diombang-ambingkan, bahkan sampai meninggalkan Tuhanmu. Berdirilah teguh. Karena apa? Setidaknya kita punya 3 alasan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus berdiri teguh dalam ajaran Kristus Tuhan kita? Mengapa kita harus berdiri teguh dalam setiap ancaman yang mungkin saja bisa menggoyahkan iman dan percaya kita? Berdirilah teguh. Mengapa? Alasan yang pertama kita bisa lihat di ayat yang ke-13.
Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah yang dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Berdirilah teguh. Mengapa? Alasan yang pertama itu, kita telah dikasihi dan dipilih oleh Allah. Kita telah dikasihi dan dipilih oleh Allah. Itu sama seperti pengalaman pribadi kita. Mengapa Bapak dan Ibu memilih untuk hidup dengan pasanganmu yang sekarang? Semoga dangadong nabi rubah alasan nate. Dangadong nabi niat untuk dang hidup bedo pasangan nadangi. Mungkin ada yang katakan, oh suami atau istriku ini baik. Suami atau istriku ini penyayang. Suami atau istriku ini sangat pengertian. Atau bisa banyak lagi alasan mengapa kita memilih pasangan hidup kita yang sekarang ini. Lalu mengapa kita memilih rumah untuk kita tinggali yang sekarang ini? Ini pun mungkin banyak alasannya. Tempatnya strategis. Kemana-mana dekat. Ke pasar dekat, ke sekolah dekat, ke gereja dekat. Yang kedua, harganya terjangkau. Kan bisa banyak alasan kan. Mengapa kita memilih makanan tertentu? Itu pun punya alasan. Lalu dalam firman ini tadi dikatakan, berdirilah teguh. Mengapa? Alasan yang pertama itu karena Allah mengasihi dan memilih kita. Tapi berbeda dengan alasan kita memilih pasangan hidup kita. Berbeda dengan alasan kita memilih rumah tinggal kita. Berbeda dengan alasan kita memilih dan menyukai makanan tertentu. Kalau Allah, Dia memilih, Dia mengasihi kita dengan satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Allah. Jadi ingat, Allah mengasihi kita, Allah memilih kita bukan karena kebaikan kita. Dangalani burju, dangalani ulini rupam, dangalani dengken ni pangalahong, ubahin na ditodo di batahi tahun bukan. Allah memilih kita, Allah memanggil kita, Allah mengasihi kita. Ingat, bukan karena kebaikan kita. Bukan juga karena pertolongan dan perbuatan baik yang kita lakukan. Bukan. Tapi apa alasannya Allah memilih dan memanggil kita? Supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Hanya itu. Supaya hidup kita ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi tidak ada satupun dari bagian anggota tubuh kita ini, mulai dari rambut sampai ujung kaki, yang tidak boleh tidak memuliakan Tuhan. Semuanya untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya berdirilah teguh. Kita ini orang-orang yang dipilih. Kita ini orang-orang yang sudah dipanggil. Kalau orang yang dipilih, orang yang dipanggil, dia otomatis orang yang diutamakan. Dia otomatis orang yang diprioritaskan. Dia otomatis orang yang diistimewakan. Berarti kita punya tempat. Tempat yang selalu diutamakan oleh Allah. Tempat yang selalu diprioritaskan oleh Allah. Tempat yang diistimewakan oleh Allah. Karena itu, muliakanlah Allah dengan hidupmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan segala hal yang telah
dianugerahkan oleh Allah bagi kita. Jadi sekali lagi, kenapa Allah mengasihi dan memilih kita? Karena Allah ingin hidup kita, tubuh kita, milik kita, pekerjaan kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi berhentilah mengelului hasangapun tu diri. Berhentilah mengelului hasangapun tu diri niba. Allah isu de mabaik kita madebu bagasan dosa. Karena apa? Allah memanggil kita, Allah memilih kita bukan karena kebaikan kita, dengan satu maksud dan tujuan. Tubuh ini, hidup ini, segala yang kita miliki ini untuk memuliakan Allah. Kalau demikian, apakah yang menjadi tanggung jawab kita? Kalau tubuh ini, hidup ini, osaon, rodi artata, rodi sinadongata, semua itu hanya untuk kemuliaan Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di awal kalimat ayat 13 itu tadi jelas. Kita punya hutang yang harus dibayar. Kita punya kewajiban. Kita punya keterikatan kepada Allah yang harus kita lakukan. Amin. Jelas dikatakan di sana. Selalu mengucap syukur. Manok tong madok maulia. Jadi dokonok kumatuhita kamang inang. Jangan berlalu satu hari pun tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat, kita ini dipilih. Kalau kita ini sudah dipilih, kita ini milik Tuhan. Kita ini diprioritaskan oleh Allah. Kita ini menjadi yang utama bagi Allah. Sehingga hidup ini hanya untuk kemuliaan. Satu-satunya hutang kita yang harus kita bayar. Tanggung jawab kita yang membuat kita terikat kepada Allah itu mengucap syukurlah. Dok mau lihat. Dari hal-hal terkecil pun jangan bilang tidak ada yang bisa disyukuri dalam hidup. Jangan bilang, jangan katakan itu. Karena orang do Tuhan dilehok tua nang do. Sudah ngulut tahun. Nang ditodo jale dipilih di bata. Hamolete humai Tuhan. Dan tentunya ini akan membuat kita berdiri teguh dalam setiap ancaman iman kita kepada Tuhan. Ingat, kita ini adalah orang-orang yang dikasihi. Kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Sehingga kita membuat terikat kepada Allah wajib dan harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang selalu, orang yang terus-menerus tidak berhenti mengucap syukur kepada Tuhan, maka merekalah yang akan berdiri teguh, tidak akan goyah dalam kesetiaan iman kepada Tuhan. Berdirilah teguh, berpegang teguhlah dalam ajaran Kristus. Mengapa? Alasan yang kedua bisa kita lihat di ayat yang ke-14, Bapak Ibu. Mari kita baca kembali ayat 14 bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi alasan yang pertama tadi, mengapa kita harus berdiri teguh dalam ajaran Kristus? Karena kita telah dipilih dan dikasihi. Alasan yang kedua, dari ayat 14 ini kita belajar karena kita telah dipanggil oleh Allah. Marnostalgia majolo hita satok kinakamangin. Molo di hutaan di hita, Orsea, lagubuti belige, ado pedolo sanggul samosir, rata do kubere. Dakuboto sonarion, adong kimejuan. Ale
Mulak kami siap kita 2 tahun nasal putong do besongoni. Molo dihitaan. Halak mamiara pahapahanan. Jarang dorong kadang na kan. Iro kan? Jarang do kan. Pinahlobu. Warna do pinahlobu. Leda jarang do merlobu. Ipasobur songoni. Liar kan? Bebas. Bebas berkeliaran di hutai. Ida iro kan? Arong dope hutamu songoni. Mulai samo si gudang dope songoni. Berkeliaran dope. Tapi ada yang unik. Nang bebas berkeliaran. Molo bebas berkeliaran. Berarti olo do marsapur pinahan ni keluarga si ado keluarga si bedangi. Olo do kan? Pajupang kan? Rak mengelului pajak pala. Tapi ada yang unik. Ola didok na punasa pinahani. Urje nina. Rodo. Sudedo pinahan na liar na dihutai. Daun. Iya betul daun. Isi do na ro. Nadijo. Contohnya nama miarai opung ni silabok. Arong son opung ni silabok. Nangarongkan. Tudo sa duda. Contohnya opung labok majo. Urje inna opung labok. Pinahan ni se do na ro. Pinahan na piniara ni opung laboki. Hebat enggak? Hebat. Padahal marsapur do sude pinahan na dihutai bebas kan. Mengna tu dia pebe na marmeam. Pajupang do pinahan ni. Opung silabok, opung ni si A, si B do, si Z. Alay holan. Hurje. Inna opung ni silaboki. Rodo pinahan ni opung silabok kan. Datung ro tu si pinahan ni. Opung ni si gijang ro. Kadang ro kan. Holan opung ni silabok do hola pinahan na do ro tu si. Artinya. Panggilan itu tidak hanya sekedar panggilan, nama, label, merek. Tidak. Panggilan itu sesungguhnya punya hubungan. Hero tapi kiri. Padahal guarni pinahani hurje dotong kan. Sogot moloro opung ni siteal majau pinahanna. Tong do di dok hurje kan. Ale buasa holap pinahan ni da bersangkutani romolo di jo. Karena dia punya hubungan. Karena dia punya hubungan. Dia kenal tuannya. Dia mendengar apa yang tuannya katakan. Begitulah hebatnya papahanan. Imana nang dohonon ni turpukon. Berdirilah teguh. Mengapa? Karena kita ini telah dipanggil oleh Tuhan. Dengan apakah kita dipanggil? Nah ini perlu kita tahu. Molo tu pinahan naking songod dia iba nama jo. Urje ina. Molo tu na porsea, seperti apakah Allah itu memanggil? Dari ayat 14 jelas tadi dikatakan, Ia telah memanggil kamu oleh Injil. Jadi kita ini dipanggil karena Injil. Apakah yang dimaksud dengan Injil? Injil adalah kabar baik. Kabar yang menyelamatkan. Kabar yang menguatkan. Kabar yang memberikan sukacita. Itulah Injil. Kabar yang memenangkan. Dan kita dipanggil untuk itu. Dipanggil untuk diselamatkan. Dipanggil untuk bergembira. Dipanggil untuk bersukacita. Allah tidak pernah memanggil kita untuk ditetapkan mendapatkan hukuman. Tidak pernah. Allah tidak pernah memanggil kita asa marsa ngulut tahun. Bukan. Tapi jelas dikatakan di sana karena Tuhan kita Yesus Kristus itu telah memanggil kita dengan Injil. Telah memanggil kita dengan kabar baik. Maka kita yang telah dipanggil ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini, orang-orang yang setia kepada Tuhan ini, berdirilah teguh. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kekhawatiran. Tidak ada lagi air mata. Karena apa? Kita dipanggilnya dengan kabar baik. Dengan Injil. Injil yang terus menerus berkumandang di antara kita. Jadi nuai ngodo lemadong perubahan. Somalna molo disukun. Apa kabar? Molo disukun ado teh elusna. Ama? Kabar baik. Ali sonarion nga adong perubahan. Apa kabar? Mulai na hebat, dahsyat, luar
luar biasa. Ngegati kan? Itu kan? Ngarong madok kesoni. Apa kabar? Ora samang apa kabar? Hebat, dahsyat, luar biasa. Kadang-kadang paguda kuru na tetebay. Jadi Injil, kabar baik, kalau bahasa Inggrisnya good news. Jadi kalau ditanya apa kabarmu? Ya kabar baik. Unang tebay. Hebat, dahsyat, luar biasa. Cukup katakan kabar baik. Tapi ingat, kabar baik bukan karena kita tidak punya pergumulan. Kabar baik bukan karena kita tidak punya persoalan. Kabar baik bukan karena kita tidak punya beban hidup. Tapi kabar baik yang dimaksudkan oleh firman ini adalah kabar baik yang menyelamatkan. Hidup benar saya rohi ta merminggu. Hidup benar saya rohi ta pertanyaan. Hidup benar saya masih hol kita martangiang Tuhan. Supaya apa? Kita mendapatkan kabar baik. Dalam kesakitan kita, dalam penderitaan kita, dalam beban hidup kita, dalam pergumulan kita, Allah ingat, kamu telah dipanggil. Kalau dipanggil, Allah itu menyelamatkan, Allah itu membebaskan, Allah itu menolong, Allah itu menguatkan kita. Jadi sehelinai, lorong manukun, rasa mang buah kabar baik. Nang pe adong arsap, nang pe adong hinol sohon ni roham. Ingat, kabar baik. Karena Allah yang memanggil kita, memanggil saudara, itu dengan Injil. Injil yang berarti kabar baik. Berita baik, good news. Yang menyelamatkan kita, memberikan sukacita bagi kita, memberikan damai bagi kita. Sebulan naik teringatat namai. Olah seorang Yesus Kristus, ahama dia dehon suruh-suruani. Asa ngapo ma di debata na di benua gijang dame ma dia kajolma na di tanoon. Dame pakilalaammu nang pemarsak. Dame pikiranmu nang pigok taonommu. Dame pakilalaammu nang pe merukil. Itulah yang dimaksudkan oleh firman ini. Berdirilah teguh. Karena apa? Tuhan telah memanggil kita. Kita ini telah dipanggil oleh Allah. Kita punya hubungan dengan Allah. Punya hubungan dengan Allah karena apa? Karena Injil, kabar baik. Kabar yang menyelamatkan kita. Alasan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau firman ini katakan, berdirilah teguh. Berpegang teguhlah pada ajaran Kristus. Mengapa? Alasan yang ketiga masih tetap di ayat 14 itu kita lihat. Supaya kita memperoleh kemuliaan Allah. Ini sama dengan alasan yang pertama tadi. Kenapa Allah mengasihi kita, memilih kita supaya dengan tubuh kita ini Allah dimuliakan. Karena Allah telah dimuliakan, alasan yang ketiga, kita pun memperoleh kemuliaan dari Allah. Jadi mau saya dehon panjang umurnya serta mulia. Memang kemuliaan itu kita peroleh karena apa? Kita punya hubungan dengan Allah. Nah di jauh debatah kita punya hubungan dengan Allah. Kalau dengan tubuh kita ini Allah dimuliakan, Allah yang mulia itu orang yang berhubungan dengannya pun akan memperoleh kemuliaan ima akahita. Jadi bukan kutukan yang kita dapat, bukan hukuman yang kita dapat, bukan juga kemarahan dan murka yang kita dapat, tapi justru sebaliknya. Orang yang berdiri teguh dalam iman percayanya kepada Tuhan, maka ia pun memperoleh kemuliaan yang sama dari Allahnya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan jatuh. Jangan putus asa. Jangan pula merasa tidak berarti dalam hidup ini. Dari sekian banyak hal, kesahitan, kepahitan, penderitaan yang kita alami, bahaya yang terus-menerus mengancam kehidupan ini. Sekali lagi,
Jangan jatuh, jangan putus asa, bahkan jangan sampai merasa tidak berarti dalam hidup ini. Tapi apa yang harus kita lakukan? Berdirilah teguh, berpegang teguhlah dalam iman kita kepada Kristus. Karena apa? Karena kita telah dikasihi dan dipilih oleh Allah, karena kita telah dipanggil oleh Allah, dan kita telah memperoleh kemuliaan Allah. Maka teguhlah, berpegang teguhlah dalam setiap pekerjaan, perbuatan, dan setiap tingkah laku kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa, mengingatkan kami, mengajarkan kami, mengubah hati dan pikiran kami, sehingga dalam setiap kehidupan, suka dan duka, sakit atau sehat, tertawa ataupun menangis, menderita, kesesakan, dipenuhi beban, kami tetap setia berdiri teguh dalam ajaran yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Kiranya Engkau senantiasa menolong kami, menuntun kami di dalam roh-Mu, agar dalam perjalanan hidup keimanan kami di dunia ini, kami tetap teguh beriman hanya kepada Tuhan. Sekalipun bahaya terus-menerus mengancam, menggoncangkan iman dan percaya kami tahu Tuhan menjadi penolong satu-satunya bagi kami. Jangan izinkan, jangan biarkan kami jatuh, jangan biarkan kami patah, jangan biarkan kami menjauh dari Tuhan. Tetapi oleh pertolongan-Mu, iman kami tetap teguh. Berkati ibadah persekutuan kami bersama jemaat-Mu hari ini. Biarlah nama-Mu terus-menerus dipermuliakan. Dan kami yang hadir di sini beroleh berkat yang melimpah. Pun demikian dengan jemaat-Mu yang belum boleh hadir karena sesuatu hal, karena pekerjaan, dan banyak halangan yang membuat mereka tidak dapat bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan pun kiranya berkenan menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa permohonan kami. Amin.